Halo guys, gue mau bahas beberapa kasus yang bikin heboh yang berkaitan dengan LGBT atau tentang C. Jangan kemana-mana. Gue akan kasih tahu kalian kasus yang bikin heboh banget di Indonesia. Apa aja? Ini deh ceritanya. Yang pertama adalah kasusnya Rian Jombang. Panas banget ya. Panas. Nah, Rian Jombang ini memang kasusnya sangat heboh. Walaupun kasus ini udah lama banget, tapi kasus ini dulu itu benar-benar membuat heboh. Ini terjadi sekitar tahun 2000-an ya, 2009, 2010 ya. Memang udah lama sih. Karena korbannya waktu itu cukup banyak ya, ada 11 orang gitu. Dengan sebenarnya caranya dia itu yang bikin wow banget gitu loh. Iya, emang parah sih dia gitu ya. Tapi setelah ditelusuri, setelah diselidiki gitu ya, semua kasusnya dia itu tuh bermotif ekonomi. Artinya memang dia ingin menguasai harta dari orang yang itu tadi. Nah, apa yang bikin heboh? Karena itu memang terjadi pertama kali ya. Pertama kali terblow up oleh media dengan beberapa korbannya adalah artis. Terus banyak juga yang laporan kalau orang yang pernah dekat sama dia itu hilang segala macam. Pemberitaan di mana-mana. Luar biasa banget. Dan waktu itu tuh kaum dia atau kaum LGBT itu benar-benar terpojok banget dengan adanya kasus itu. Mereka semuanya dicurigain, mereka dianggap kayak gitu sih ya. Kasus itu cukup lama menyita perhatian publik. Nah, pada akhirnya si Rian ini dapat ganjaran sih, karena dia akan dihukum ya. Walaupun sekarang belum dieksekusi di penjaranya dia di Cirebon, nunggu dari sana. Tapi keputusannya udah final kalau dia ya tinggal nunggu waktu aja sih. Seperti itu. Itu adalah kasus pertama yang berkaitan dengan LGBT yang bikin heboh jagat sosial media, jagat Indonesia khususnya. Nah, yang kedua adalah kasus penggerebekan ya. Itu yang di sauna Atlantis. Itu banyak banget, 151 orang ditangkap. Parah banget ya sih gitu. 151 orang ditangkap yang memang di situ itu. Tapi kalau buat para kaum LGBT gitu ya, sebenarnya tempat itu tuh memang tempat kayak gitu sih, semua orang juga udah tahu gitu. Cuma kalau orang awam memang mungkin awalnya backingnya kuat kali ya, nggak mungkin sih polisi nggak tahu sih. Menurut gue seperti itu. Jadi di sana itu memang udah dicurigai sama polisi ya, menurut keterangan polisi, dan pada akhirnya digerebek dan di situ ada 151 orang. Itu bikin heboh. Kenapa? Karena TV, media segala macamnya itu memberitakan bahwa itu tempat nge-gym gitu. Jadi orang-orang yang nge-gym semuanya itu kena impasnya. Gue kena banget sih. Temen gue bahkan ditelepon sama nyokapnya, dibilang gini, nggak usah nge-gym ya gitu. Kenapa gitu? Takut ya. Kayak tempat dia pikir apa ya, semua tempat nge-gym itu sama kayak yang Atlantis kayak gitu kan. Jadi nggak usah nge-gym dah pokoknya gitu. Bahkan gue juga ditelepon sama nyokap gue, dibilang gini, Rian, udah sih nggak usah nge-gym gitu. Kamu nggak ngeliat berita di TV? Gue senyum doang. Tapi emang bener sih, orang-orang pada ketakutan, bener-bener heboh, pemberitaan apapun, orang-orang yang memang nggak ada aspek di bidang LGBT pun semuanya ngebahas ke arah sana gitu. Ya gimana enggak? Ada acara sih ya waktu itu, karena ada acara dan acaranya itu rame banget yang hadirin. Dan ada intel lah ya yang ngintip, dan pada akhirnya acara itu dibekukan. Parah sih. Nah, kasus ketiga yang paling membuat heboh, yang bikin rame, itu adalah waktu Covid kemarin sekitar 2020 di apartemen Kuningan. Nah, di situ memang diadakan yang namanya party gitu, tapi party yang arahnya ke arah sana gitu, sehingga apa ya namanya? Bikin hebohnya satu, kondisi masih Covid. Walaupun mereka kayak memakai masker atau apa gitu, tapi di brosurnya itu sendiri kalau gue ketawa sendiri sih, itu buat ngakalin doang. Sebenarnya kan kita memang waktu itu belum boleh berkumpul, tapi acara itu memang lumayan banyak juga sih gitu.
Pesertanya ya. Nah, yang ditangkap sendiri itu sekitar 47 orang. Ngapain sih 47 orang? Coba tanyain, ngapain sih mereka 47 orang nggak ngumpul di situ kayak gitu ya. Nah, mereka membuat sebuah game, mereka membuat sebuah acara gitu. Jadi polisi itu hafal banget. Punya datanya lengkap gitu. Seperti apa endingnya, acaranya kayak gitu. Jadi acara itu akhirnya digerebek, ada 47 orang yang ditangkap dan penyelenggara itu semuanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya balik lagi sih, kan ini jaraknya nggak berjauhan ya sama yang kejadian di Atlantis gitu. Balik lagi ya, para kaum LGBT itu kayak terpojok banget dengan adanya kasus itu gitu. Itu padahal mah ya waktu dipetakan 47, jangan-jangan kalian yang nonton ini salah satunya ada yang ikut ya. Ya emang parah banget gitu. Nah pada akhirnya ya udah, walaupun mereka dilepas, tapi kan efek shock malunya itu loh. Bayangin gak sih digerebek? Itu adalah 3 kasus yang berkaitan dengan LGBT yang membuat heboh sehingga membuat was-was, bikin deg-degan LGBT yang lain. Seharusnya ya jangan kayak gitulah ya gitu. Gak usah aneh-aneh gitu. Intinya sih gak usah aneh-aneh. Kenapa? Karena gue pikir ya kita punya batasan ya. Jangan terlalu over, ya gak sih? Menurut gue sih seperti itu. Next bahas apa lagi ya? Komen di bawah.